sekarang Wanto sama Wulan ini sudah di sebelah ownernya langsung dari rumah akuatik Palembang. Koko Juan, kita nak nanya kok seputar dari rumah akuatik ini. Ngapa sih Koko tertarik dengan usaha ini? Asalnya dari hobi. Tidak kati rencana juga nak buka ini gara-gara terlalu banyak sudah akuarium di rumah. Pas ada tempat saudara yang nganggur, iseng-iseng coba-coba buka. Ya udah tahunya sekalian juga biar hobi aquascape sama ikan di Palembang ini bisa ada yang kelihatan tua lah di Palembang. Di sini juga aku sama anak-anak komunitas aquascape ya saling berbagi, saling support lah untuk kemajuan perikanan di Palembang itu. Ini kira-kira sudah berapa lama dibukanya? Ini belum terlalu lama, baru setahun. Ya kok jumlah karyawan dari baru setahun berjalan ini berapa? Karyawan yang aktif di toko ada 4 orang, tapi kalau yang ada tim lagi, tim maintenance, kalau ada 7-8 orang lah. Kenapa sih kok bisa ngasih nama rumah akuatik Palembang? Karena pengen ada wadah kan, rumah itu kan tempat tinggal kita kan, makanya rumah akuatik, jadi rumah para penghobis lah. Di sini juga tidak perlu nak datang sini harus beli, itu tidak usah, tidak apa-apa, cuman datang sekitar lihat-lihat. Ya pengennya aku juga untuk edukasi kan di belakang, mungkinan kakek kedepannya nak buat untuk misal anak-anak TK nak ngeliat-ngeliat, tapi untuk sekarang belum rapi, masih berantakan, pelan-pelan. Jadi kayak sekaligus mengenalkan ikan-ikan hias, jadi kayak tempat wisata. Iya. Keunikannya dibanding usaha yang lain apa kok? Misalnya beda dari rumah akuatik nih sama tempat lain, apa bedanya? Sebenarnya sama Pak, tapi kalau kebetulan aku dapat toko ini ya lumayan strategis sama besar. Jadi kan uang tuh di sini misalnya nak buat aquascape, dia nak pakai bawa akuarium dewe, aku terima, nak sama tim aku juga terima. Jadi ya bisa saling sharing di sini. Tidak perlu nak uang tuh datang sini. Aku nak suruh tim kamu yang buat, dia nak buat dewek juga tidak apa-apa, welcome aku. Yang penting ya adalah beli bahan di tempat aku kan, sama baik kan. Dia nak nyeting dewek juga tidak apa-apa, aku juga tetap ajari step-stepnya cak mano. Nah, ngomong-ngomong tentang bahannya kira-kira dapat dari mana kok? Kalau bahan ini yo campur-campur, ada yang dari Sumatera sini, ada dari Jawa banyak. Bahkan ada juga yang impor juga ada, barang-barang dari luar. Tapi kita tetap ngambilkan dari Jakarta, dari importir. Jadi banyak ini caknya apa tuh di rumah akuatik ini bisa galau. Ada misalnya nak nganuk ke ikan hias, nah dibikin di rumah cak itu. Nah kalau cak ini mahal ini pasti kok ya, yang di belakang kita ini. Relatif lah kalau mahal tuh. Ini kebetulan kalau mahal tuh ya karena kan agak besar. Ini 3 meter. Ini juga belum jadi, ini baru 50%. Jadi yo kalau ini yo dari kacanya kan sudah lumayan. Nah situ be. Ini bahannya dapat dari tempat kita ini lah, pun dari luar negeri juga. Enggak, kalau ini kayu-kayunya dari Lampung, batu-batunya dari Malang. Jadi dicampur lah ya. Iya, dicampur. Nah, untuk jenis ikannya kok, itu ada jenis ikan apa sih? Kalau di sini aku main hampir semua jenis ikan, dari ikan-ikan untuk dari ikan-ikan tetra, ikan-ikan untuk isi aquascape, ikan predator, ikan maskoki, semuanya ada. Tapi yang difokus ke sih di sini ikan-ikan untuk aquascape. Aquascape ya. Kemungkinan kayak kedepannya nak bikin galeri arwana, karena kayaknya di Palembang ini arwana lagi rame-rame. Lagi boomingnya ya. Kok ikan yang paling digemari wong Palembang yang sering dibeli ikan apa? Cardinal tetra. Cardinal tetra. Jadi cardinal tetra tuh dia ada kayak lampu neon tetra. Jadi dia warna biru merah, kalau kena cahaya dia terang. Dari badan si ikan tadi. Iya, iya. Itulah makanya digemari Kak. Karena ada menarik cek. Harganya berapa kok? Paling 2.000, kadang 2.500 kayak itu. Tergantung juga dari supplier. Dari suppliernya harga berapa. Kalau ikan lagi kosong agak tinggi, kalau ikan lagi banyak banjir agak murah. Jadi tergantung banyak yang ikan itulah ya. Iya, ikan itu kan juga bukan dari Palembang, dari Bogor. Dari Bogor. Kalau ikan dari Palembang ada enggak kok? Ikan dari Palembang banyak. Malah sekarang sudah Palembang sudah banyak sih breeder ngirim-ngirim keluar juga banyak. Tapi ikan ini kan nggak bisa semuanya hidup. Jadi ada yang bisa
Di Sumatera ikan ini bisa berkembang biak, di Jawa tidak bisa, sebaliknya kayak itu juga. Tidak semuanya. Jadi tidak bisa masih wilayahnya cek itu nah. Wilayahnya. Bukan wilayah, dari Mungkin air. iklim. Airnya. Air, iklim sama air. Air. Saya tahu dia nak iklim. Dalam sehari berapa kok yang terjual dari ikan-ikan ini? Kadang rame, kadang sepi juga kan, namanya berdagang. Jadi tak bisa Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi soal ini apa? Iya. Pendapatan itu. Nah di sini kita jengok banyak kayak rumput-rumput hias, Iya, iya. cantik-cantik. Nah ini kalau misalnya nak beli di sini langsung koko yang nyeting atau karyawan langsung ke rumah? Ada tim. Ada tim. Jadi kalau yang di display di sini rata-rata bisa dijual galo, lagi kita dibawa setting di rumahnya. Tapi kalau uang itu ada tema, kita bisa setting di rumahnya langsung, apa setting di sini yang kaget di rumah, baru dibawa, baru disetting lagi, dirapi ke. Atau mungkin kawan-kawan yang mungkin mangcek bicek yang agak ribet bisa minta tolong karyawannya. Yo. Iya, benar. Terus juga kalau yang sibuk biasa kan tidak terurus, kami juga ada tim maintenance. Jadi setiap seminggu sekali datang ke rumah dibersihkan, biar juga kan ini kan tanamannya hidup galo. Jadi butuh ada waktu ekstra lah, nak dikasih pupuk, ganti air, apa semua dicek. Untuk jingok di dalam ada salah satu akuarium, ada apa? Keong-keong gitu. Itu keong-keong bener keong hias. Hidup. Jadi Hidup. itu kayak ini. Ini kan namanya aquascape ini kita buat ekosistem di dalam air. Nah, ekosistem itu kita jadi harus buat keong, ikan, udang, semua itu ada kita buat ekosistem. Jadi fungsinya ada fungsi masing-masing. Kayak keong itu fungsinya untuk makan di lumut yang di kacau, udang makan di lumut-lumut yang di daun-daun. Nah, ikan juga udah baca pasing ikan. Kita pilih, ada kan ikan yang makan daun, nah tidak bisa kita masuk ke, jadi tidak bisa basing. Nah kadang-kadang tuh masyarakat awam nih galak, pengen ikan ini bagus dimasuk di sini, ngapu, datang lagi ngapu mati galau. Nah karena itulah. Karena tempatnya tidak cocok untuk Yo, ikan itu. kalau aku selalu mengedukasi dulu di sini. Misal aku nak biarin, aku tanya dulu, akuariumnya ukuran berapa, pengennya miaro cak mano, filternya cak mano, baru aku mau jual. Kalau aku tidak mau jual masing-masing, karena kaget komplainnya juga balik ke aku. Dia tahunya dapat duit, ngapu mati nih. Nah, aku tidak mau cak itu. Kesian ikannya juga. Iya. Pak. Nah ngomongin masalah tanamannya ini dari mana? Kalau tanaman dari kita sini banyak, dari Indonesia ini juga banyak, tapi tergantung lah. Sebagian ada dari Kalimantan, sebagian juga ada dari anak-anak sungai Amazon, sungai-sungai di Amerika. Itu kan ada importirnya. Tapi karena kita di Indonesia ini tanahnya bagus, apapun yang dikembang biak di sini Bisa. 90% bisa. Jadi koko nanam dewek tuh. Aku udah nanam, tapi kawan-kawan di Palembang sudah banyak yang nanam. Jadi kalau nak nyari tanaman nggak usah ke Bogor, kemana, kan pusatnya di Bogor nih. Tapi di Palembang sudah banyak, tapi ada tanaman tertentu yang belum bisa. Nah itu biasa tanaman yang impor, lumayan Agak harganya, langka. ya, agak langka. Nah untuk kendalanya Dewek itu tuh apa kok kendalanya? Ya kendalanya kalau barang kayak ini kan namanya makhluk hidup, jadi ya resiko mati. Kalau ikan-ikan itu resiko matinya besar. Kadang-kadang ikan sehat-sehat, kita baru buka pintu toko, lah lihat ikan mati satu akuarium gara-gara air kan. Iya benar. Suhu tiba-tiba tengah malam hujan sudah pasti ikan banyak yang mati. Itu sudah tidak bisa dihindari. Apalagi tempat aku ikannya taruh di outdoor. Di outdoor suhu berubah drastis, pasti tidak mati, sakit pasti ikan. Kalau suhunya panas? Ngaruh juga? Suhu kalau ya panasnya ikan tuh hidupnya di suhu yang bagusnya tuh di 28 sampai 31 lah. Nah di situ dia masih beradaptasi ya, tergantung jenis ikan juga. Ada ikan yang harus agak dingin. Itu harapan dan pesannya untuk seluruh masyarakat Kota Palembang yang mungkin ingin menghias rumahnya jadi kayak Aquatic, ada akuariumnya. Ya, biar mata tuh enak lah. Iya, biar Adem. mata enak. Ya, harapan aku ya sekarang kan enak sudah kayak di Palembang ini cak kami ada kawan-kawan yang lain, toko-toko lain kan sudah ada tim masing-masing, ada tim untuk apa maintenance. Jadi kita beli itu tidak langsung dilepas nih, owner beli. Aku beli segini nih misalnya berapa juta taruh di rumah. Ya tapi kan ya tidak ada yang ngurus, ya kita bisa urusi. Jadi kita tinggal lagi bikin sepakatan baik.
berapa minggu sekali ke rumah biar akuarium itu tetap bagus terus kan. Nah, jangan beli basing beli be, maksudnya beli lepas, habis beli ditinggal 2 minggu habis mati, males akuarium dibuntang-buntang kan sayang kan. Iya, biasanya sih kayak itu. Uang tuh sebenarnya gara-gara males tuh gara-gara itu, sudah beli tidak diurus mati, ditinggali habis itu udah kalah lagi beli. Kalau aku udah kalah, kalau bisa kan panjang terus. Jadi bener-bener terawat Cak ini. Iya. Jadi tidak sia-sia banget lah sudah beli. Jangan lupa saksikan program Ado Gawe di Indosiar Palembang.